Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Deviatul Hasanah, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan materi yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar. Marilah kita simak pembahasan berikut. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widaiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Jadi, keterampilan dasar mengajar itu sangat penting dimiliki oleh pendidik, karena keterampilan dasar mengajar itu sangat mempengaruhi dalam keberhasilan proses belajar. Ya, jadi pendidik itu sangat penting ya mempunyai keterampilan dasar mengajar agar melaksanakan tugasnya itu secara efektif, efisien, dan profesional. Yang kedua adalah keterampilan dasar yang harus dimengerti oleh setiap guru. Keterampilan tersebut diantaranya adalah keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil, dan perseorangan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu keterampilan dasar mengajar tersebut. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental ataupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini penting untuk memusatkan perhatian siswa kepada guru. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Menjelaskan merupakan keterampilan pokok bagi seorang guru dalam upaya membawa siswa memahami materi ajar. Artinya, keterampilan menjelaskan itu sangat penting bagi siswa. Seperti kita menjelaskan materi pelajaran yang akan disampaikan, agar siswa itu mengerti. Makanya keterampilan menjelaskan ini sangat pokok bagi guru, agar siswa itu mengerti apa yang kita sampaikan dengan cara kita itu menerapkan keterampilan menjelaskan. Begitu. Keterampilan bertanya. Melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi, keterampilan bertanya yang dilakukan oleh guru di saat mengajar itu adalah menanyakan mata pelajaran yang kurang mengerti yang mungkin. Ya, intinya keterampilan bertanya itu sangat penting ya, seperti menanyakan pelajaran contohnya. Pelajaran apa yang kurang dimengerti kan bisa ditanyakan kepada seorang guru. Begitu. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru untuk menjaga agar pembelajaran tetap kondusif, tidak membosankan sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, keterampilan mengadakan variasi itu agar siswa itu tidak bosan, selalu tekun belajar, begitu. Seperti kita itu ngasih variasi pembelajaran seperti pembelajaran game, agar mereka itu tidak bosan, senang ingin belajar terus. Begitu. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan kondisi kelas yang baik untuk berlangsungnya pembelajaran yang optimal. Contoh mengelola kelas di sini artinya seperti absen. Mungkin ada yang telat kita memberi hukuman, itu adalah mengelola kelas agar berlangsung pembelajaran yang optimal.
Seperti itu. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bentuk dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Melalui keterampilan penguatan yang diberikan guru, maka siswa akan terdorong selamanya untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru. Artinya, keterampilan memberi penguatan ini sangat penting dilakukan oleh guru terhadap tingkah laku siswa. Entah tingkah laku untuk menyemangat dalam belajar ataupun hal-hal lain yang mempengaruhi prestasi siswa. Membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok dengan jumlah peserta yang kecil biasanya lebih efektif daripada yang jumlah pesertanya besar. Yaitu membimbing diskusi kelompok kecil ini contohnya mungkin di dalam kelas itu dibagi, yaitu seandainya ada 30 orang, itu dibagi menjadi 5 menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompoknya itu berisi 5 orang, begitu, agar diskusinya itu lebih efektif, begitu. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah keterampilan untuk mengadakan pendekatan positif secara pribadi, yaitu seorang pendidik itu mendekat kepada anak didiknya, mengorganisasikan siswa. Artinya itu mungkin ada siswa yang ingin berorganisasi seperti OSIS dan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu bimbing, seperti mungkin ada pembinaan khusus begitu, merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu merencanakan mungkin besok kita belajar ini begitu. Itu adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang terakhir adalah tujuan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah untuk membimbing siswa memahami konsep. Konsep itu adalah konsep belajar, melatih kemandirian, berpikir logis. Berpikir logis ini artinya berpikir kritis. Dan tujuan yang terakhir adalah sangat memengaruhi dalam keberhasilan proses belajar. Jadi ini adalah tujuan keterampilan dasar mengajar. Mengapa keterampilan dasar mengajar ini sangat penting oleh guru? Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.